يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Apa saja yang dimakruhkan dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa. Yukrahu lis-shaimi umurun min sya'niha al-ifdha' ila fasadis shaum. Ada beberapa perkara-perkara yang mesti dihindari di saat kita berpuasa. Dan perkara ini jika kita tidak perhatikan dengan baik, itu bisa akan merusak ibadah puasa kita. Wa in kanat fi haddi dzatiha la tufsid as-shaum. Walaupun pada hakikatnya perkara-perkara ini tidak merusak ibadah puasa kita, namun jika seandainya ini dilakukan dan terus dilakukan, itu bisa akan mengantarkan kita kepada rusaknya ibadah puasa kita. Perkara-perkara yang makruhat ini mesti dihindari dan kita mesti berhati-hati. Walaupun pada hukum asalnya adalah dibolehkan. Nanti kita akan bahas ya, hukum asal di sebagian apa yang disebutkan ini adalah boleh. Tapi kemudian di saat kita berpuasa menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan, sehingga jika tidak diperhatikan ini akan merusak ibadah puasa kita itu sendiri. Yang pertama adalah al-mubalagha fil madmada wal istinsyaq indal wudu'. Hukum asal al-madmada adalah berkumur-kumur, memasukkan air ya ke mulut kita sebelum berwudu. Kumur-kumur membersihkan mulut kita. Wal istinsyaq memasukkan air ke hidung. Nah, hukum asalnya boleh di dalam keseharian kita, bahkan itu dianjurkan di saat kita ingin berwudu. Tapi di saat kita berpuasa, al-mubalaghah ya berlebih-lebihan, itu akan bisa mengantarkan kepada rusaknya ibadah puasa kita. Kita akan bahas nanti pembahasan setelah ini dengan apa saja yang membatalkan. Kita tidak tahu, ya saking asiknya berkumur-kumur, bisa jadi air itu tertelan atau terminum. Barangkali kita dari luar, ya, rasa panas, kemudian kita ingin, ya, dan kebiasaan kita membersihkan ya hidung kita dengan istinsyaq sebelum kita berwudu. Nah, ini bagus pada hukum asalnya, tapi jika tidak hati-hati, makanya disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi al-mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam al-madmadah dan istinsyaq. Ya cukup berapa kali kita bersihkan mulut kita. Dan jangan kita terlalu melihat bahwa barangkali ada bau yang tidak sedap dari mulut kita dari orang berpuasa. Bahkan itu sudah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya sekedar hanya untuk melaksanakan sunnah saja. Kita berkumur-kumur itu, kemudian setelah itu kita berhati-hati dan jangan sampai masuk ke dalam dalam tubuh kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Silakan kalian maksimal di dalam istinsyaq, memasukkan air di dalam ke hidungnya, kecuali kata Nabi dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh beliau. Faqad kariha lahu sallallahu alaihi wasallam al-mubalagha fil istinsyaqi khasyah ay yasila ila jawfihi syai'un minal ma' fayufsidu shaumuh. Dikhawatirkan kalau kita terlalu berlebih-lebihan di dalam memasukkan air ke dalam hidung kita, itu khawatir nanti dia akan airnya masuk ke dalam ya rongga tubuh kita, kemudian akan merusak ibadah puasa kita. Ini yang pertama. Al-mubalagha, berlebih-lebihan di dalam al-madmadah dan al-istinsyaq. Yang kedua, al-qublah. Hukum asal mencium itu boleh. Apa yang dicium istrinya? Hukum asalnya boleh. Tapi kemudian kalau ini dilakukan di bulan Ramadan atau di saat kita berpuasa, qad tuthiru syahwah tajurru ila ifsadi shaumi bi khurujil madhi.
awil jima'i haitsu tajibul kafarah. Namun kemudian kalau ini terus dilakukan dan hal ini dilakukan di saat berpuasa, barangkali akan menggerakkan syahwatnya yang kemudian akan mengeluarkan atau merusak ibadah puasanya atau mengurangi pahala ibadah puasanya dengan syahwat yang ada padanya yang barangkali mengantarkan kepada keinginan seseorang untuk ya menggauli istrinya. Kemudian ini hal yang pertama membatalkan, kemudian ada kafarah yang mesti dibayar. Wasilahnya ya hukum asalnya boleh mencium istri di saat puasa, boleh, tapi kemudian hal ini kalau kita tidak perhatikan dengan baik, maka kemudian ini adalah akan membawa kepada rusaknya puasa kita. Apa yang kita sebut ini semuanya adalah dilakukan di siang hari. Namun di saat malam hari ini tidak masalah. Antum al-madmadah al-istinshaq di malam hari ataupun mencium atau mendatangi istri di malam hari tidak ada masalah. Dan tidak akan merusak ibadah puasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya di malam hari dibolehkan bagi muslim ya untuk mendatangi keluarganya. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin wal hadirat, adalah idamatun nazari bisyahwatin ila zaujah. Hukum memandang istri boleh. Ini adalah hukum memandang, berlama-lama memandang istri dengan perhatian, dengan pandangan yang tajam, yang penuh dengan syahwat, ini mesti dihindari. Karena hukum asalnya boleh, memandang istri kita halal. Bahkan mendatanginya lebih halal. Apalagi memandang, sekadar memandang. Tapi idamatun nazar, memandang dengan penuh ya ketajaman, penuh dengan syahwat, ya bisyahwatin ila zauja. Ini perkara yang mesti dihindari. Di Ramadan itu pandang Al-Qur'an lama-lama itu boleh. Ya, di bulan Ramadan pandang Al-Qur'an, baca Al-Qur'an berlama-lama dengan Al-Qur'an, itu yang sangat dianjurkan. Nah, ini yang ketiga. Adapun yang keempat adalah al-fikru fi sya'nil jima'. Atau dia menghalusinasi, berfikir, mengkhayal tentang bagaimana hubungan suami istri di siang hari. Ini tidak perlu dilakukan. Dan perkara-perkara ini, ikhwani ma'asyal hadir rahimakumullah, begitulah para ulama membahasnya. Bahwa seakan-akan ini adalah sesuatu yang sangat perkara-perkara yang barangkali di sebagian orang tidak melakukan, tapi ada saja di antara hamba Allah ini yang melakukan. Maka itulah para ulama, mereka telah mencatat dan menulis sehingga ilmu ini dibagikan dan kita pelajari bersama, dan sehingga kita menghindari perkara-perkara ini. Yang kelima, ma'asyal hadirin wal hadirat, al-lamsu bil yadi lil mar'ati aw mubasharatiha bil jasad. Yang menyentuh ya istri dengan tangan kita, atau kita langsung kemudian atau mendekatinya dengan langsung. Ini juga perkara-perkara yang dihindari di siang hari, dan itu dimakruhkan. Yang keenam, madhul ilk khasyatan ay yatasarraba ba'du ajza'in minhu ila al-hilq. Ini sebagian kita bahwa ada yang harus kita perhatikan, ya, jangan sampai jangan sampai masuk ke dalam rongga kita, air liur kita jangan sampai masuk ya ke dalam rongga kita. Ya, dzauqul qadri awit ta'am, di sebagian orang ya mencoba di dapur misalnya ketika masak makanan, ya itu dia mencicipi. Karena memang hukumnya boleh asal tidak ditelan. Misalnya mengetahui ya garam masakan ini asin atau tidak, kemanis atau tidak, itu bisa dicicipi di ujung lidah kemudian dibuang. Atau dirasakan di ujung lidah, bukan dicicipi ya, dirasakan di ujung lidah untuk mengetahui, tapi ini kemudian dibuang. Ini kalau tidak ahli bahaya. Gitu kan? Kalau tidak ahli ini bahaya. Kalau tidak betul-betul kita berhati-hati, ini bisa akan ketarik dan kemudian itu akan ya ditelan. Nah, kemudian al-madmada li ghairi wudu' aw haja tad'u ilaiha. Kita bermadmada
berkumur-kumur yang tidak perlu, bukan karena wudu. Tiba-tiba saja kan, antum pulang dari mana gitu pakai motor, tiba-tiba panas, gitu. Rasanya panas, antum pengen saja madmadah gitu. Tidak perlu rasanya. Ya, kalau bukan karena wudu atau karena hajat tertentu, maka ini tidak dianjurkan. Ya. Kemudian al-hijamah awil fasdu khashyat ad-dha'f al-muaddi ila al-iftar lima fi dhalika min at-taghriri bis-shaum. Melakukan hijamah, bekam atau al-fasdu. Ya, fasdu itu mengeluarkan darah dari ini ya. Kalau hijam jelas dia ya, dengan alat tertentu. Kalau al-fasdu mengeluarkan darah melalui ya beberapa titik yang itu ada keahlian dimiliki oleh seorang. Hal ini dihindari di bulan puasa. Karena bisa jadi karena dia karena dia berpuasa, kemudian darahnya dikeluarkan melalui hijama atau mungkin melalui fasdu, itu akan merusak ibadah puasa dikarenakan lemah. Darah keluar kemudian harus diganti dengan nutrisi. Ini dihindari. Kalau ingin bekam sebelum Ramadan saja. Jangan di bulan Ramadan antum berbekam gitu ya. Karena setiap bulan dia jadwal bekam, di Ramadan dia coba untuk berbekam. Jangan, karena ini akan ya membawa kepada lemahnya tubuh kita, menyebabkan lemahnya tubuh kita, dan itu bisa ya kita pingsan dan mungkin bisa batal puasa. Hal-hal ini pada hukum asalnya ma'asyal hadirin adalah dibolehkan, tapi di bulan puasa dihindari. Di siang hari dihindari karena ini akan berakibat fatal, rusaknya ibadah puasa kita. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah ya yang mesti dilakukan atau dihindari di dalam kita dalam keadaan berpuasa, dan mesti kita menjaga-jaga diri kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut dan itu akan merusak ibadah puasa kita. Oleh itu ikhwani ma'asyal hadirin rahimakumullah, ada beberapa poin-poin yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Insyaallah ini tidak akan bisa kita bahas seluruhnya, namun kita akan ambil beberapa poin saja. Yang pertama adalah al-aklu awil syurb awil wadh fi halil ikrahi ala dhalik. Ya, makan dan minum kemudian mendatangi keluarganya, ya, itu adalah membatalkan ibadah puasanya. Kemudian al-istisqa'ul amd, muntah dengan sengaja. Ini dicoba-coba untuk dimuntah-muntahkan gitu. Tapi kalau antum muntah tidak sengaja tidak masalah. Tapi kemudian ada orang yang mencoba untuk melakukan supaya dia muntah dengan hal-hal tertentu, maka ini membatalkan ibadah puasa. Man istaqa'a 'amdan falyaqdi, kata Nabi, barang siapa yang muntah dengan sengaja maka dia tidak mengqadha ibadah puasanya, artinya dia batal. Wa amma man ghalabahu al-qai' faqa'a bidun ikhtiyari fala yafsud saumu. Ada orang yang yang muntah tanpa sengaja, ya. Mungkin dia safar ya, satu hari di dalam puasa dia tidak terbiasa pakai kendaraan, kemudian muntah, tiba-tiba muntah, pusing kepalanya dan muntah. Ya, ini tidak atas keinginannya, tidak batal puasanya. Tapi muntah dengan sengaja ya, membuat agar dia muntah sendiri, maka ini yang dibatalkan. Kemudian di antara hal yang membatalkan khurujul mani bimudawamatin nadhari au idamatil fikri au qublatin au mubasyarah. Keluarnya mani seseorang karena melihat sesuatu, barangkali entah apa seseorang, atau kemungkin melalui gambar dan seterusnya, atau dia berpikir menghayal, atau dia mungkin mencium seseorang atau istrinya, atau mubasyarah, atau dia menggauli istrinya. Mendekat-dekat kepada bab-bab itu mesti dihindari. Karena jika terjadi batal ibadah puasanya. Kemudian yang membatalkan ibadah puasa juga ma wasala ilal jawfi bil mubalagha fil matmadah wal istinsyaqi fil wudu'. Air yang masuk ke rongga tubuh kita disebabkan atau dikarenakan air yang digunakan untuk istinsyak atau matmadah, berkumur-kumur, tiba-tiba karena terlalu berlebihan air itu masuk, batal puasa kita. Maka berhati-hatilah jangan sampai hal ini terjadi.
Kemudian usulu ma'in ilal jawfi, masuknya sesuatu yang cair ke dalam rongga tubuh kita, melalui hidung, ya, atau melalui mata kita, atau melalui telinga kita, atau melalui dubur dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mesti dihindari. Jangan sampai ini dilakukan, dan karena ini akan membatalkan ibadah puasa kita. Di antara perkara yang membatalkan juga adalah man akala aw shariba dhanan baqa al-laili thumma tabayyana lahu tul'ul fajr. Makan dan minum dia menyangka masih malam, belum azan subuh. Ya tiba-tiba subuh sudah masuk. Nah, ini memang sekali lagi berhati-hati kita. Apa hukumnya Ustaz? Hukumnya di sini batal. Maka berhati-hati betul. Ya, kita jangan sampai kita melewati waktu fajar yang sudah masuknya waktu subuh, yang menandakan masuknya waktu subuh. Nah, begitu juga kita kira sudah datang maghrib tapi masih belum. Misalnya kita kira udah gelap kali ini, ukurannya sudah subuh gitu, tapi ternyata belum maghrib. Ternyata masih, mungkin karena hari gelap ya. Kemudian kita mengira sudah masuk maghrib, namun ternyata belum. Kita makan dan minum, maka ini juga membatalkan ibadah puasa kita. Ya man akala wa syarab, man akala wa syariba dhanan dukhul lail, thumma tabayyana lahu baqa'an nahar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, man akala aw syariba nasiyan, makan dan minum lupa, thumma lam yumsik dhanan anna al-imsak ghair wajib alaihi madam qad akala wa syariba fawassala al-fitr ila al-lail. Orang yang makan dan minum lupa awalnya, teringat. Setelah teringat tidak berhenti. Melanjutkan makanannya, tanggung nih sepiring ini belum habis gitu kan. Awalnya dia lupa. Kalau orang minum dan makan lupa, itu tidak masalah. Itu boleh, hukumnya tidak batal. Tapi di saat dia makan dan minum, misalnya masih ada di mulut atau mungkin di piring masih ada. Tadi lupa awalnya, tiba-tiba ingat puasa. Lanjutkan sajalah satu piring ini sampai selesai, lupa. Ini tidak boleh. Ini batal puasanya. Ini batal ibadah puasa.